Baik, saya selaku sebagai moderator. Yang pertama untuk presentasi untuk kelas A dulu, dan yang kedua untuk kelas C. Yang pertama penjelasan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup atau doa. Baik, untuk kelas A bisa share screen materinya. Maaf Mbak Arti, ini buat share screen hanya bisa dilakukan oleh host. Mungkin bisa diperbaiki. Maaf sebentar ya. Ya. Sopo? Jare lemit nek nganune minggu ya arek rene minggu. Sing ngarep iku lho Bu dari siki, Bu. Bisa mulai ke materinya. Hubungan agama dan Pancasila. Yang pertama, sejarah perkembangan agama di Indonesia, yaitu keberadaan agama pada masa sebelum penjajahan, dan kedua, keberadaan agama pada masa penjajahan, dan ketiga, kelembagaan agama. Dinamika agama di Indonesia.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar bagi bangsa Indonesia, utamanya Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai pijakan utama, Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan dengan tegas bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya serta menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Hubungan antar agama di Indonesia. Antara 1966 dan 1988, Soeharto berikhtiar untuk deislamisasi pemerintahan dengan memberikan proporsi lebih besar terhadap orang-orang Kristen di dalam kabinet. Pada awal 1990-an, isu islamisasi yang muncul dan militer terbelah menjadi dua kelompok, nasionalis dan Islami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mbak Adinda. Selanjutnya, hubungan agama dan Pancasila. Pancasila memang telah dirancang oleh the founding father untuk mengakomodir segala problematika dan keberlangsungan hidup agama-agama di Indonesia. Dalam kaitannya dengan kebangsaan dan kenegaraan baik di masa lampau maupun untuk kebutuhan saat ini dan ke depan. Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi antara negara dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 paradigma, yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularilistik. Selanjutnya, Islam dan toleransi beragama. Islam menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah, baik mereka muslim maupun non-muslim. Di hadapan Allah, manusia semua itu sama. Karena itu, semua manusia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Hanyalah ketakwaannya, asas persamaan itu mengharuskan perlakuan adil kepada setiap manusia dan tidak boleh menyakiti, menzolimi satu sama lain. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelas A maupun kelas C? Silahkan. Lanjut dulu ke kelas C dulu. Oh, dilanjut dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Chandrika ingin mempresentasikan tentang hubungan agama dan Pancasila di Indonesia. Next, Mbak Nanda. Untuk materi yang pertama, sejarah perkembangan agama di Indonesia akan dijelaskan oleh Nabil. Yang kedua, dinamika agama di Indonesia akan dijelaskan oleh saya sendiri, Chandrika Regina Marani. Untuk materi yang ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Femi. Yang kelima, oleh saya sendiri. Selanjutnya. Perkembangan agama di Indonesia. Pertama, Islam. Yang kedua, Kristen. Yang ketiga, Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Yang keenam, Konghucu. B. Agama sebelum masa penjajahan. Sebelum kedatangan orang Eropa ke Indonesia, pemeluk agama-agama oleh penduduk di berbagai bagian Nusantara tidaklah banyak. Namun dari bukti yang ada menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara cenderung
Lihatkan corak pemerintahan agama. Corak C. Corak pemerintahan agama. Yang pertama, kerajaan Kutai, kasta Brahmana memiliki posisi penting. Yang kedua, kerajaan Sriwijaya. Bentar. Kerajaan Majapahit, pemuka agama orang yang dihormati. D. Agama pada masa penjajahan. Pemerintahan Hindia Belanda membuat kebijakan untuk mengelola masalah agama yang ada di Indonesia. Kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Kemerdekaan memberikan kebebasan setiap orang untuk menganut agama. Hak hidup bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup. Kesejahteraan bagi agama non-Nasrani, urusan agama diserahkan raja. Izin mengharuskan guru agama meminta izin dalam memberikan pelajaran agama. E. Kelembagaan agama. Pada masa kemerdekaan, masalah agama secara resmi diurus satu lembaga, yaitu Departemen Agama. Muhammad Yamin adalah orang yang mula-mula mengusulkan dalam salah satu sidang BPUPKI agar pemerintah mempunyai kementerian pada umumnya seperti luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan sebagainya. Membentuk juga beberapa kementerian negara yang khusus. Yang kedua, dinamika agama di Indonesia. Dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agama di Indonesia memegang peranan penting. Hal ini dinyatakan dalam Pancasila sebagai ideologi dan dasar bagi bangsa Indonesia. Utamanya sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kedatangan Hindu-Buddha. Hindu-Buddha telah dibawa ke Indonesia sekitar abad kedua dan abad keempat Masehi. Ketika perdagangan di India datang ke Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hindu mulai berkembang di Jawa pada abad ke-5 Masehi. Ajaran Buddha dan Hindu telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan Sailendra. Next. Kedatangan Islam. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 melalui perdagangan Arab. Islam menyebarkan sampai pantai barat Sumatera, kemudian berkembang di timur Pulau Jawa. Pada periode ini terdapat kerajaan Islam yaitu Demak, Pajang, Mataram, dan Banten. Pada akhir abad ke-15 Masehi, 20 kerajaan Islam telah dibentuk. Next. Kristen Katolik masuk di Indonesia. Kristen Katolik masuk ke Indonesia oleh bangsa Portugis, khususnya di Pulau Flores dan Timor. Kristen Protestan pertama kali dikenalkan oleh bangsa Belanda pada abad ke-16 Masehi. Wilayah penganut animisme merupakan tujuan utama orang-orang Belanda, termasuk Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan. Kemudian Kristen menyebarkan melalui pelabuhan pantai Borneo. Kaum misionaris pun tiba di Toraja, Sulawesi. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan antara agama dan
Ya. Begitu banyak agama yang dianut di Indonesia, namun hanya beberapa saja yang diakui oleh negara kita. Indonesia yang memiliki beberapa agama ini sering menimbulkan suatu masalah yang sangat perlu diperhatikan, karena semua itu akan menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik di antaranya. Yang pertama yaitu kurangnya rasa menghormati baik antar pemeluk agama satu dengan yang lainnya ataupun sesama pemeluk agama. Yang kedua adanya kesalahpahaman yang timbul karena adanya kurang komunikasi antar pemeluk agama. Yang ketiga perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang keempat yaitu kurang memahami dan menghargai agama lain serta umat beragama lain. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kerukunan antar agama masing-masing, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran umat beragama terhadap perbedaan. Yang kedua, menanamkan sikap tenggang rasa kepada sesama. Yang ketiga, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang keempat, meningkatkan sikap solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, yaitu hubungan agama dan Pancasila. Para ahli merumuskan beberapa teori untuk menganalisa relasi antara negara dan agama yang antara lain dirumuskan dalam 3 paradigma, yaitu paradigma integralistik, yang kedua paradigma simbiotik, yang ketiga paradigma sekularistik. Paradigma integralistik yaitu dimaknai sebagai paham dan konsep hubungan antar umat beragama yang toleran. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara konsep atau negara. Yang kedua yaitu paradigma simbiotik, yaitu menganut konsep hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Yang ketiga yaitu paradigma sekularistik, yang artinya mengajukan pemisahan atau disparitas agama atau negara dan pemisahan negara atas agama. Paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Next. Berdasarkan pengertian kodrat manusia tersebut, maka terdapat berbagai macam konsep tentang negara dan agama yang ditulis melalui kajian sebagai berikut. Yang pertama, hubungan negara dengan agama menurut Pancasila. Yang kedua, hubungan negara dengan agama menurut paham teokrasi. Yang ketiga, hubungan negara dan agama menurut sekularisme. Yang keempat, hubungan negara dengan agama menurut paham liberalis. Yang kelima, hubungan negara dengan agama menurut paham komunis. Yang kelima, Islam dan toleransi beragama. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan Allah secara bertanggung jawab. Sekalipun Allah memberikan petunjuk kebenaran bagi manusia, tetapi Allah tidak memaksakan kehendaknya bagi manusia untuk menerima petunjuknya itu. Islam menghargai dan menghormati semua manusia sebagai hamba Allah, baik muslim ataupun non-muslim. Di hadapan Allah, manusia itu sama, karena itu semua manusia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Konsep persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah, dilandasi oleh ajaran bahwa semua manusia adalah makhluk Allah. Ketegangan yang sering timbul intern. Ketegangan yang sering timbul intern antar umat
beragama atau antara pemerintah dan umat beragama disebabkan oleh masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah. Kedua, kurangnya pengetahuan antar pemeluk agama. Yang ketiga, para pemeluk agama tidak mampu menahan diri. Keempat, kecurigaan antara kedua belah pihak. Kelima, kurangnya saling pengertian dalam memahami masalah. Dalam pembinaan umat beragama, para pemimpin dan tokoh agama mempunyai peranan besar. 1. Menerjemahkan nilai-nilai dan norma agama. Kedua, menerjemahkan gagasan-gagasan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti. Yang ketiga, memberikan pendapat, saran, dan kritik yang sehat terhadap suksesnya ide pembangunan. Keempat, mendorong dan membimbing masyarakat. Kebersamaan hidup. Kebersamaan hidup antara orang Islam dengan non-Muslim telah dicontohkan Rasulullah ketika beliau dan para sahabat mengawali hidup di Madinah setelah hijrah. Rasulullah mengikuti perjanjian penduduk Madinah yang terdiri dari orang-orang kafir dan Muslim untuk saling membantu dan menjaga keamanan kota Madinah dari gangguan. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelas A maupun kelas C? Silakan. Baik, untuk kelas A dan kelas C, apakah ada pertanyaan? Izin moderator, saya bertanya ke kelas kelompok C. Ya, silakan. Bagaimana mendudukan posisi agama Pancasila secara lebih jernih agar tak selalu memicu polemik? Ya, terima kasih. Sambil menunggu pertanyaan pertama. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang pertama tadi, apakah ada pertanyaan lain dari kelas A maupun kelas C? Silakan.
Mbak Nur, tolong di-mute ya. Bisa dijawab untuk kelas C pertanyaan dari temannya tadi? Langsung aja. Mbak Moderator, izin bertanya. Iya, silakan. Mau tanya kelompok 6 kelas C. Ya. Berikan penjelasan mengenai hubungan negara dan agama menurut paham teokrasi. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Buat kelas A, isu Islami seperti apa yang muncul pada awal tahun 1090-an? Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Permisi Mbak Moderator, Iya. saya dari kelas C ingin bertanya pada kelompok 6 kelas C. Iya, silahkan. Apakah Pancasila dengan agama lain, apakah Pancasila dengan agama bisa dibandingkan? Baik, apa ada pertanyaan lagi? Kelas A. Mbak Nana, saya mau bertanya kelas A. Iya, silahkan. Apa yang dimaksud paradigma integralistik dan contohnya? Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, untuk kelas C, tadi bisa dijawab pertanyaannya teman-temannya dulu. Permisi Mbak Moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Angel. Iya, silakan. Bagaimana mendudukkan posisi agama dan Pancasila secara lebih jernih agar tak selalu memicu polemik?
Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dapat menyatukan serta mewadahi agama yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan jalan tengah sekaligus pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Adanya Pancasila sebagai jalan tengah menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai negara yang religius meski bukan sebagai negara yang dengan agama tertentu. Apabila dibandingkan dengan negara lain, relasi agama dalam kehidupan bernegara di Indonesia relatif lebih moderat. Juga perdebatan mengenai relasi agama khususnya Islam dengan Pancasila itu sudah selesai dengan keluarnya dekret Presiden. Jadi tidak perlu lagi mendebatkan apakah agama Islam bertentangan dengan Pancasila karena sejatinya ajaran agama menjadi salah satu dasar dari Pancasila. Sehingga implikasinya negara menjamin bagaimana masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dengan damai. Terima kasih. Baik, untuk kelas C tadi yang penanya, apakah sudah cukup jelas atau ingin menambahkan tanggapan dari jawaban temannya? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk kelas A, silahkan menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Moderator, saya mohon menjawab pertanyaan dari Mbak Diana ya. Ya, baik, silakan. Pertanyaannya, isu Islamisasi apa yang muncul pada awal tahun 1990-an? Jawabannya yaitu terjadi pada masa Orde Baru dengan perkembangan pemikiran Islam di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kajian keagamaan menggunakan pendekatan ilmu sosial. Apakah sudah jelas, Mbak Diana? Baik, Mbak Dinda, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bisa dijawab dari kelas C. Saya akan menjawab nomor 2 dari kelas C. Berikan penjelasan mengenai hubungan negara dan agama menurut paham teokrasi. Dalam paham teokrasi, Pak, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan segala tata. Kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sudah, terima kasih. Baik, untuk yang penanya, bagaimana jawabannya? Apakah ingin menambahkan?
Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari kelas A, silahkan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adista. Yang soalnya apa yang dimaksud paradigma integralistik dan contohnya dan berikan contoh setiap paradigma yang dirumuskan oleh para ahli. Jawabannya, paradigma integralistik memunculkan paham negara agama atau teokrasi. Paham teokrasi merupakan hubungan negara dan agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan. Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas perintah Tuhan. Contohnya, dalam setiap tindakan, perbuatan, atau pola tingkah laku harus sesuai dengan aturan agama. Yang kedua, paradigma simbiotik, suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Contohnya, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Yang ketiga, paradigma sekularistik, yaitu mengajukan pemisahan agama atau negara dan pemisahan negara atas agama. Contohnya, norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia, tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Apakah sudah jelas, Mbak Adista? Sudah jelas, makasih Mbak Dinda. Sama-sama. Untuk kelas C, bisa dijawab pertanyaan yang ketiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vina, yaitu apakah Pancasila dengan agama bisa dibandingkan? Jawabannya, menurut Profesor Dr. Haryono, agama itu mengatur umat manusia yang tentunya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di luar Indonesia. Sementara Pancasila itu sendiri hanya mengatur manusia, tata ngara kita yang ada di Indonesia, sehingga antara agama dan Pancasila ini saling mendukung. Jadi bukan saling meniadakan, tapi saling menegaskan. Baik, gimana yang penanya untuk jawaban dari temannya? Apakah cukup jelas atau ingin menambahkan? Baik, sudah cukup jelas menurut saya, Mbak Moderator. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk kelas A dan kelas C, apakah ada pertanyaan? Moderator, mohon izin bertanya. Iya, silakan. Ke kelompok 6 yang kelas A. Ya, silakan. Banyak masyarakat yang kurang memahami arti penting hubungan agama dengan Pancasila. Bagaimana caranya mengatasi keadaan tersebut? Ya, baik, Mbak. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelas A maupun kelas C? Moderator, izin mau bertanya. Ya, silakan. Tadi siapa yang mau bertanya? Silahkan. Saya, Mbak. Oh iya, baik. Silahkan. Pertanyaan untuk kelas A.
Iya. Bagaimana hubungan dan peran Pancasila terhadap agama, terutama sila pertama yang mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Namun dalam realitanya banyak yang belum memeluk agama atau ateis. Apakah hal tersebut membuat seseorang tidak diakui atau tidak memiliki hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Gitu, Mbak. Ya, baik, Mas. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari kelas A maupun kelas D? Mbak, maaf tadi tidak kedengaran. Izin bertanya, moderator. Oh iya, silakan. Untuk kelompok C, mengapa dalam negara kita, negara Indonesia berasaskan Pancasila, sedangkan mayoritas agama dalam negara kita adalah agama Islam? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi dari kelas A maupun kelas C? Mohon instruksi bertanya, Mbak. Mbak Lala. Ya, silakan, Mas. Saya ingin bertanya ke kelas A ya. Iya, silakan. Itu mengatakan bahwa dua golongan militer yang terpecah itu militer Islamisasi sama militer nasionalisme dan nasionalisasi. Yang saya tanyakan adalah siapakah pemimpin dari kedua golongan tersebut dan bagaimana proses terbentuknya dua kelompok golongan tersebut. Terima kasih. Baik, Mas.
Apakah ada pertanyaan dari kelas C? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelas A, Mbak Niken. Banyak masyarakat yang kurang memahami arti penting hubungan agama dengan Pancasila. Bagaimana caranya mengatasi keadaan tersebut? Yaitu dengan cara melalui pendidikan karakter Pancasila dengan tujuan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila lagi untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam setiap butir Pancasila terdapat norma-norma, yaitu norma agama, moral, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Baik, bagaimana atas jawaban saya, Mbak Niken? Apakah sudah cukup jelas atau ingin memberikan tanggapan dari jawaban Mbak Niken sendiri? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk kelas C, pertanyaan dari temannya tadi bisa dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mita. Mengapa dalam negara kita, negara Indonesia berasaskan Pancasila, sedangkan mayoritas agama dalam negara kita adalah agama Islam? Karena peranan Pancasila sebagai asas persatuan, karena peranan Pancasila sebagai asas persatuan umat. Asas itu harus dilaksanakan oleh setiap golongan, menegakkan kembali nilai ketuhanan tanpa diskriminasi, memberantas kasus kemanusiaan yang melanda negeri, hingga menjalin kesepakatan guna merajut persatuan dan kesejahteraan bersama. Cara inilah yang dinilai lebih efektif untuk menjaga persatuan sekaligus menegakkan ajaran agama Islam. Harapannya, persatuan dan agama Islam dapat berjalan berdampingan untuk membangun negara yang lebih relevan. Baik, untuk yang bertanya tadi, bagaimana jawaban dari temannya tadi? Apakah sudah cukup jelas atau ingin menambahkan sendiri? Mohon izin, moderator mau menambahkan jawaban dari kelompok saya. Ya, baik, silahkan, Mbak. Mengapa dalam negara kita atau negara Indonesia berasaskan Pancasila, sedangkan mayoritas agama dalam negara kita adalah agama Islam? Jawabannya yang pertama adalah Islam dianggap sebagai agama pembebas. Dalam ajaran Islam, permasalahan mengenai kesetaraan dan keadilan sangat ditekankan. Hal ini bisa jadi dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia kala itu sebagai doktrin pembebas. Mengingat kala itu beberapa wilayah Islam sangat kental dengan tradisi Hindu yang mengenal kasta, sehingga dengan hadirnya Islam sekaligus menghapuskan kelas-kelas sosial di kalangan masyarakat Nusantara kala itu. Yang kedua adalah Islamisasi tingkat elit. Islamisasi pada elit kerajaan menjadi Islamisasi yang sangat efektif karena jika seorang raja atau orang berpengaruh di suatu wilayah tertentu telah memeluk Islam,
maka akan secara otomatis rakyatnya seraya memeluk Islam. Atau sang raja menginstruksikan agar rakyatnya memeluk agama Islam. Dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, hemat penulis Islamisasi tingkat elit inilah yang paling efektif dalam membumikan Islam. Yang ketiga adalah sifat tasamuh atau toleran. Para mublik safi, para guru safi memang kerap kali digadang-gadang menjadi agen Islamisasi yang cukup efektif, terutama dalam kasus Islamisasi di Jawa. Para guru safi juga cenderung toleran dengan kebudayaan yang berkembang. Kebanyakan mereka tidak secara fundamental mengganti nilai-nilai yang telah berkembang di suatu masyarakat, melainkan secara perlahan masuk ke dalam relung budaya yang telah berkembang dan menyisipkan nilai-nilai keislaman. Hal ini sekaligus menghindari class civilization antara Islam dan keyakinan lokal. Inilah yang kemudian membuat pertumbuhan Islam di Indonesia semakin pesat. Bahkan dalam situs resmi Voice of America mengatakan bahwa pada tahun 2050 umat Islam akan menjadi umat terbesar di dunia. Salah satu penyumbang angka terbesarnya adalah Indonesia. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi atau ingin memberikan tanggapan dari keseluruhan materi ini dari kelas A maupun kelas C? Silakan.
Baik, untuk pertanyaan tadi dari kelas A bisa dijawab pertanyaan dari temannya tadi. Silahkan. Baik, saya akan menjawab dari siapa tadi? Mas Fatoni ya. Yang tidak punya agama, tidak memeluk agama atau ateis itu mungkin gini, ateisme tidak diakui di Indonesia karena seringkali dianggap tidak sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 6. Dan oleh sebab itu, dikatakan tidak ada tempat bagi ateisme. Tetapi ateisme di Indonesia tidak dilarang oleh hukum, setidaknya secara tersurat. Menurut Benjamin Fleming Intan, penulis buku Public Religion and Pancasila Based State of Indonesia, agama memainkan peran penting dalam kehidupan rakyat Indonesia, yakni menjelaskan bahwa menurut prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia tetap menjadi negara yang berbasis agama. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai landasan ideologis negara pada sila pertama menyatakan bahwa Indonesia berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin bisa dipahami. Bagaimana Mas Fatoni untuk jawaban dari Mbak Nurkoridatun? Apakah ingin menambahkan Sudah. sendiri? Oh, sudah. Sudah, Baik. Pak. Ya, Puas. baik. Ya. Baik, untuk kelas C, bisa menjawab pertanyaan dari temannya tadi. Silakan. Mohon maaf, moderator. Belum Ya. ada pertanyaan lagi dari kelas D. Oh, belum ada.
Izin Mbak Moderator. Iya. Untuk kelas C mungkin cukup, Mbak. Sudah. Iya, sebentar ya. Iya. Ya, sebentar. Ada pertanyaan dari kelas A. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Azhar. Pertanyaannya tadi tentang siapakah pemimpin dari dua golongan militer tersebut yang sudah disebutkan dan bagaimana proses terbentuknya dua golongan militer tersebut. Proses atau munculnya dua golongan militer tersebut karena ada isu Islamisasi tadi yang muncul, dan sedangkan untuk pemimpin golongan Islam yang dipimpin oleh Jenderal Prabowo berpihak pada Islamisasi, sedangkan Jenderal Wiranto dari golongan nasionalis berpegang pada negara sekuler. Bagaimana Mas Azhar? Apakah ingin menambahkan? Atau sudah cukup jelas? Jelas sekali.
Baik, Mas. Terima kasih. Oke. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari kelas A maupun kelas C, kesimpulan dari materi keseluruhan untuk hubungan Pancasila dan agama yaitu Pancasila dan agama mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan karena saling berkesinambungan, memperkuat, menyeimbangkan, dan melengkapi. Seperti di setiap butir nilai-nilai Pancasila selalu berhubungan dengan agama. Tujuannya untuk mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur, dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Serta selalu hidup rukun antar umat beragama dengan cara saling menghormati dan menghargai. Ketika membahas tentang Pancasila, ketika bahasa agama juga membahas agama, ketika membahas politik juga membahas politik. Hal tersebut tidak bisa disangkut pautkan. Jika politik disangkut pautkan dengan agama, politik tersebut tidak akan mengalami kemajuan, begitu sebaliknya. Jadi semua pembahasan memiliki jalannya sendiri, tidak bisa disangkut pautkan agama ya agama, politik ya politik. Apakah ada yang ingin menambahkan materi hari ini untuk kesimpulannya? Baik, dirasa sudah cukup dan terima kasih atas presentasi hari ini untuk kelompok 6 dari kelas A maupun kelas C. Baik, Pak Hayat. Oke, terima kasih kelompok 6, kelas A dan kelas C yang sudah membahas tentang hubungan agama dan Pancasila. Seperti disampaikan oleh kedua kelas tadi, berkaitan dengan Pancasila dan agama, sebenarnya di dalam konteks sampai hari ini, Pancasila itu sudah final dan tidak ada pertentangan apapun dengan agama apapun yang ada di Indonesia. Sehingga antara agama dan Pancasila ini menjadi satu kesatuan yang akan memperkuat dan memperkokoh nilai-nilai ideologi bangsa. Persatuan dan kesatuan itu menjadi satu hal yang mutlak harus kita jaga, harus kita dorong, harus kita kuatkan dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Karena perbedaan itu menjadi rahmah, perbedaan itu menjadi semacam pelangi yang kemudian indah ketika dipandang, dengan memperkuat satu sama lain, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan satu sama lain. Sehingga menghargai dan menghormati satu agama dengan agama yang lain adalah kewajiban bagi kita semua. Menjalankan nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dan tetap menjadikan kita sebagai warga negara Indonesia yang berada dalam rumah bangsa yang besar, rumah bangsa yang penuh dengan warna-warni, rumah bangsa yang penuh dengan perbedaan, akan dapat melengkapi, saling melengkapi satu sama lain, sehingga negara kita bersama-sama didukung oleh semua pihak untuk terus maju dan berkembang sesuai dengan zamannya. Termasuk pada kondisi hari ini, COVID-19 ini juga menjadi suatu momentum bagi kita untuk bergandengan tangan, untuk bersatu, untuk membangun sebuah keyakinan dan kepercayaan terhadap pemerintah di dalam rangka penanganan COVID-19. Karena ini akan menjadi sebuah kunci yang akan terus ada, akan terus mengisi ruang-ruang bangsa dan negara kita, hingga nanti negara kita menjadi negara yang lebih baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih atas diskusinya. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan pemahaman baru, dan tetap jaga kesehatan dimanapun saudara berada. COVID-19 masih terlalu tinggi penyebarannya, sehingga protokol kesehatan terus dijaga, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya penting untuk dijadikan sebagai pembiasaan bagi kita, bagi kehidupan kita. Semoga bisa segera diatasi dan selesai, dan kita kembali
dalam kehidupan normal yang baru dan bisa bertatap muka, bisa kuliah lagi di kampus, karena saudara masih belum pernah kuliah di kelas, sehingga mungkin nanti di semester 2 akan menjadi pengalaman baru bagi saudara kuliah di dalam kelas, sehingga ada suasana-suasana yang memungkinkan untuk bisa terus kita menjaga kesehatan kita. Oke, terima kasih. Wa'alaikum minkum. Semoga sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.